Hai iblis kegelapan, berikanlah aku kekuatan. Kukutuk kau Chandra Kirana. Ciat. Halo teman-teman, penasaran kan dengan kelanjutan cerita tersebut? Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imade Bagus Artawiguna dari SMP Negeri 2 Kuta Utara. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita yang terkenal di Jawa Timur. Cerita tersebut berjudul Keong Emas. Pada zaman dahulu, di sebuah provinsi Jawa Timur, terdapat sebuah kerajaan yang sangat besar. Di dalam kerajaan tersebut ada dua orang putri yang sangat cantik. Putri tersebut bernama Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Pada suatu hari datang seorang pangeran yang tampan rupawan dari kerajaan Kahuripan. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Maksud dari kedatangan pangeran tersebut ialah ingin melamar Chandra Kirana. Dan akhirnya Chandra Kirana ditunangkan dengan Raden Inu. Namun pertunangan tersebut membuat Dewi Galuh merasa iri. Sebab menurutnya Raden Inu lebih cocok untuk dirinya. Dewi Galuh pun pergi mendatangi sebuah kediaman sang nenek sihir. Ada apa, Tuan Putriku? Mengapa kau tiba-tiba ingin bertemu dengan saya? Tanya sang nenek sihir. Wahai penyihir hebat, dapatkah kau membantuku? Jika kau bisa, aku akan memberikan kau emas sebanyak yang kau minta. Tentu saja, Tuan Putriku. Apa yang aku bisa bantu? Ayo cepat katakan. Dewi Galuh pun meminta agar sang nenek sihir mengubah Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan agar dijauhi oleh sang pangeran. Di keesokan harinya, Dewi Galuh dan sang nenek sihir bertemu dengan Chandra Kirana. Wahai iblis kegelapan, berikanlah aku kekuatan. Kukutuk kau Chandra Kirana. Cia! Kutukan itu akan menghilang setelah kau bertemu dengan kekasihmu. Dan akhirnya Chandra Kirana berubah menjadi seekor keong emas. Dan Dewi Galuh pun berkata, Hai Chandra Kirana, akhirnya kau bisa berubah menjadi seekor keong. Dan kau akan kubuang ke tempat yang jauh agar kau tidak bisa bertemu dengan pangeranku. Hahaha. Akhirnya Dewi Galuh membuang Chandra Kirana ke tepi sungai. Chandra Kirana yang sudah berubah menjadi seekor keong pun hanya bisa menangis dan bersedih. Mengapa kakak jahat kepadaku? Sebenarnya apa salahku kepada kakak? Di keesokan harinya, ada seorang nenek yang sedang menjala ikan di sungai. Dan Chandra Kirana pun tidak sengaja tersangkut di dalam jala sang nenek. Di keesokan harinya, nenek tua tersebut pun kembali lagi ke sungai untuk menangkap seekor ikan. Namun malang nasibnya, karena sang nenek tidak mendapatkan satu ekor ikan pun.
Nenek tersebut pun pulang dengan perasaan yang sedih. Betapa terkejutnya sang nenek setelah melihat di dapurnya sudah tersedia banyak macam makanan yang dihidangkan untuk dirinya. Nenek tersebut pun terheran-heran, siapa gerangan yang memasakkan makanan ini semua untuk dirinya. Kejadian tersebut berulang selama terus-menerus dan akhirnya sang nenek menjadi penasaran. Di keesokan harinya, sebelum sang nenek pergi ke sungai, sang nenek mengintip sedikit untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam rumahnya. Betapa kagetnya sang nenek setelah melihat keong emas berubah menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Nenek tersebut pun menghampiri seorang gadis yang cantik tersebut. Wahai putri yang sangat cantik, siapakah namamu dan di manakah engkau tinggal? Tanya sang nenek. Aku adalah putri dari kerajaan Dahat yang disihir menjadi seekor keong oleh nenek sihir utusan saudaraku sebab merasa iri kepadaku. Setelah menjawab pertanyaan sang nenek, Candrakirana pun berubah kembali menjadi seekor keong. Di Pangeran Raden Inu tak mau diam saja setelah mengetahui Candrakirana menghilang. Raden Inu pun pergi mencari Candrakirana dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Ternyata penyamaran tersebut diketahui oleh sang nenek sihir. Dan nenek sihir mengubah dirinya menjadi seekor burung gagak untuk mencelakai Raden Inu. Raden Inu pun terkaget-kaget karena melihat ada seekor burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Nenek Raden Inu pun menganggap sang burung gagak tersebut burung sakti dan mengikutinya. Sesampainya ia di hutan, ia melihat ada seorang kakek-kakek yang sedang kelaparan. Raden Inu pun dengan berbaik hati membagikan sedikit makanan untuk sang kakek tersebut makan. Tak disangka-sangka, sang kakek itu adalah sang kakek sakti. Kakek itu pun membantu Raden Inu untuk mengusir sang burung gagak yang jahat itu. Dan sang kakek itu juga memberikan arahan di mana Candrakirana berada. Akhirnya setelah berhari-hari, sang Raden Inu pun bertemu dengan Candrakirana yang sedang memasak di gubuk yang sangat reok. Raden Inu pun membawa Candrakirana dan sang nenek tua yang baik hati tersebut pergi ke istana. Setelah sampai di istana, Candrakirana pun menceritakan semua kejadiannya yang ia alami kepada sang raja. Sang raja pun sangat marah ketika mendengar kelakuan Dewi Galuh. Akhirnya sang raja menghukum Dewi Galuh. Karena Dewi Galuh merasa ketakutan, ia pun lari pergi ke hutan untuk menghindari hukuman tersebut. Dan akhirnya pernikahan Candrakirana dan Raden Inu berjalan dengan pesta yang sangat meriah. Nah, begitu saja cerita dongeng dari saya. Dan pesan moralnya adalah perbuatan baik akan dikalahkan dengan perbuatan baik. Terima kasih.